Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya memperkenalkan diri, saya dengan Eti Zuliawati. Saya adalah salah satu mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saat ini saya mau memaparkan mengenai penelitian saya mengenai memahami niat pembelian online untuk batik Megamendung studi pada perempuan milenial di Cirebon. Jadi di sini bisa saya uraikan mengenai yang namanya transformasi digital dalam produk mode dan warisan budaya. Di mana transformasi digital ini telah mengubah cara pelestarian dan komersialisasi produk mode serta warisan budaya, di mana teknologi seperti AI yang digunakan untuk melestarikan serta menafsirkan ulang nilai budaya melalui media interaktif dan juga inovasi seperti digital twin dan pelacakan rantai pasok membantu menjaga keaslian produk di tengah pasar global. Perubahan ini juga mempengaruhi perilaku dan kepercayaan konsumen terutama dalam hal pengalaman budaya, nilai hiburan, dan juga keberlanjutan. Di sini saya mau menjelaskan mengenai pentingnya retail dari digital marketing untuk batik tradisional. Saluran retail digital ini menjadi sangat penting bagi pelaku batik tradisional, khususnya untuk menjangkau generasi milenial dan juga Gen Z, di mana strategi digital ini terintegrasi seperti informasi produk yang transparan, kemudian promosi online, dan juga layanan pelanggan yang real time. Gunanya untuk meningkatkan kepuasan dan minat beli. Selain itu, aspek komersial, e-commerce juga berperan dalam pelestarian budaya dan penguatan identitas merek, terutama untuk motif ikonik seperti batik Megamendung, yang mana platform digital BCD membantu UMKM batik bertahan dari tekanan fast fashion dengan menunjukkan nilai budaya dan keaslian produk. Di sini saya mau menjelaskan mengenai masalah penelitian saya, di mana e-commerce di Indonesia ini terus berkembang. Niat pembelian online untuk batik Megamendung di kalangan perempuan milenial Cirebon masih rendah. Jadi di sini faktor-faktor seperti kemudahan penggunaan, kemudian harga dan kepercayaan terhadap layanan online belum banyak diteliti. Secara khusus dalam konteks ini, selain itu, aspek budaya seperti keaslian motif dan identitas warisan juga belum dijelajahi secara mendalam. Masalah lain muncul dalam keterbatasan layanan digital oleh UMKM batik Cirebon sehingga sulit bagi mereka untuk menembus pasar secara digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor digital terintegrasi seperti produk, harga, promosi, dan juga transaksi informasi, kemudian pemenuhan pesanan, layanan pelanggan yang mempengaruhi niat beli online. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kerangka stimulus organization respon atau SOR untuk menghubungkan elemen digital dengan kepuasan pelanggan dan persepsi risiko. Kemudian memberikan rekomendasi strategis bagi UMKM batik, pemasaran, dan juga pembuat kebijakan untuk meningkatkan keterlibatan dan penjualan online batik Megamendung. Yang terakhir adalah mendukung pelestarian budaya dan pemberdayaan kerajinan lokal dalam ekonomi digital yang berkembang. Untuk kajian teorinya, itu saya membahas mengenai pemasaran berkelanjutan dan konsumsi etis, di mana pemasaran ini berkelanjutan di industri fashion menekankan nilai merek yang selaras dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Konsumen terutama milenial semakin sadar akan isu keberlanjutan, namun terdapat kesenjangan antara sikap positif terhadap fashion keberlanjutan. Dengan niat beli yang nyata untuk batik Megamendung, storytelling tentang keaslian, bahan yang ramah lingkungan, dan juga nilai budaya dapat menjembatani kesenjangan ini. Konsumsi etis pada milenial dan Gen Z itu dipengaruhi oleh kepribadian, ekologi, dan identitas dari ekspresi diri. Kemudian untuk minat beli online di sini adalah niat beli yang dipengaruhi oleh persepsi kemudahan, kegunaan, kepercayaan, kepuasan, serta relevansi emosional dan budaya. Kemudian produk berbasis warisan seperti batik membutuhkan nilai simbolik,
tambahan agar menarik bagi konsumen muda. Media sosial, kemudian ulasan online atau e-worm, dan juga daya tarik visual terbukti meningkatkan keterlibatan emosional secara kredibilitas produk. Kemudian kerangka stimulus organism response atau SOR. Di sini SOR itu menjelaskan rangsangan eksternal atau stimulus seperti promosi digital, presentasi produk, dan kejelasan transaksi yang mempengaruhi evaluasi dari internal konsumen atau organisme seperti kepuasan dan persepsi risiko yang akhirnya membentuk niat beli atau respon dari si konsumen. Di mana studi ini menunjukkan peran penting media sosial, iklan video hingga live stream commerce dalam mempengaruhi keputusan pembelian generasi muda. Kemudian di sini saya membahas mengenai bauran pemasaran yang terintegrasi, di mana elemen bauran pemasaran produk, harga, promosi, dan informasi transaksi, akses informasi, pemenuhan pemesanan, dan layanan pelanggan memiliki pengaruh kuat terhadap niat beli online. Untuk produk yang berkualitas, kemudian harga yang kompetitif, promosi digital informasi, transparan, kemudian pengiriman tepat waktu, serta layanan pelanggan yang responsif, meningkatkan kepercayaan dan mengurangi risiko dan memperkuat kepuasan konsumen. Risiko yang dirasakan oleh konsumen untuk mendapatkan kepuasan adalah risiko mengenai kualitas produk, keamanan finansial, kemudian privasi pengiriman, kemudian sebaliknya untuk kepuasan pelanggan itu meningkatkan jika risikonya itu rendah, produk sesuai dengan harapan dan layanan pernah jual untuk batik keaslian motif dan juga kualitas yang sangat menentukan. Untuk studi empiris sebelumnya, penelitian terdahulu ini menegaskan bahwa kualitas produk, keaslian, kemudian desain harga, serta nilai budaya menjadi faktor dominan dalam mendorong niat beli online produk fashion dan kain tradisional Indonesia. Untuk batik, khususnya Megamendung, keunikan motif, kemudian kualitas material, harga yang wajar, dan nilai warisan budaya itu terbukti sangat mempengaruhi keputusan pembelian generasi secara milenial. Untuk konseptual dari rangka penelitian ini adalah didasarkan pada yang namanya integrasi fungsi pemasaran dan faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku pembelian online, di mana elemen terintegrasi seperti produk dan harga, promosi, kemudian informasi, transaksi, akses digital, pemenuhan pesanan, dan layanan pelanggan berperan sebagai stimulus yang membentuk persepsi serta perilaku konsumen. Di sini konsumen milenial di Indonesia ini semakin peka terhadap yang namanya atribut keberlanjutan, kemudian transparansi harga dan relevansi budaya dalam produk fashion seperti batik. Kemudian meskipun sikap terhadap fashion berkelanjutan positif, tapi sering terjadi yang namanya intention gap akibat persepsi nilai produk dan faktor keterlibatan dari digital itu sendiri. Kemudian untuk integrasi informasi transaksi atau detail produknya itu dilihat lebih akurat, kemudian pembayarannya itu lebih aman, kemudian dari segi platform itu sangat responsif sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Untuk itu bisa saya tarik kesimpulan bahwa penelitian ini di sini memperluas penerapan model stimulus organism respon atau SOR pada konteks perilaku pembelian online produk budaya tradisional, khususnya batik Megamendung. Jadi di sini ada 6 stimulus pemasaran terintegrasi, yaitu produk dan harga, kemudian promosi, kemudian informasi transaksi, adanya akses informasi, pemenuhan pesanan, dan juga layanan pelanggan, yang mana semuanya itu mempengaruhi respon psikologis konsumen berupa kepuasan dan persepsi risiko yang kemudian berdampak pada niat beli online. Jadi di sini SOR ini menekankan yang namanya peran nilai budaya, keaslian, kemudian pertimbangan etis, dan juga kenyamanan digital dalam keputusan konsumen, terutama bagi perempuan milenial di Cirebon.
Oke, saya rasa cukup untuk penelitian saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.